البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadisus Sadis wa Sab'un ba'da samanimi'ah 876. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu apa ini berarti ya? Ba'akharatin ataukah bi'akharatin. Yang lain karena di sebagian muhaddisun bacanya ba'kharah. Boleh ba'kharah, cuma ini kalau di hadapan anak di sini harokatnya yaitu dikasih harokat, hamzahnya di fathah. Berarti bi'akharatin. Yang lain membaca dengan hamzahnya disukun ba'kharah. Bi'akhirah yaitu di akhir-akhir hayat Nabi, idza arada ayyaquma minal majlis, jika beliau ingin berdiri dari majlis. Jadi di akhir majlis beliau mengucapkan apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti zikir yang sebelumnya, intinya adalah doa kafaratul majlis. Faqala rajul, maka ada seorang lelaki yang mengatakan, ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda benar-benar mengucapkan perkataan yang belum pernah Anda mengucapkan itu di masa lampau. Ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu memang terbaharui. Mungkin sebelum-sebelum ini belum turun syariat tentang kafaratul majlis. Sekarang di akhir-akhir hayat Nabi turun syariat untuk membaca zikir kafaratul majlis. Qala dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Zikir tadi adalah sebagai kafarah, sebagai penghapus terhadap kekeliruan yang ada dalam majlis tadi. Rawahu Abu Dawud. Kesimpulannya adalah sahih li ghairi, kata Syekhuna Abu Amr. Walaupun sebenarnya untuk riwayat ini, riwayat Abu Dawud ini mursal Abul Aliyah, sebagaimana itu disebutkan di dalam Ilal Ibni Abi Hatim. Demikian pula dalam Ilal Ad-Daruqutni, sanadnya berpenyakit, dia tidak bersambung, tapi dia putus, mursal. Syekh Albani mensahihkan sebagaimana dalam Sahih Abu Dawud. Adapun Syekh Muqbil menyebutkan ini lemah, sebagaimana dalam hadis mu'allah. Hanya saja ada penguat-penguat yang dengan itu dia menjadi sahih. Ya, kalau sekedar sanad putus, ada satu yang hilang, boleh dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Berarti kesimpulannya adalah sahih li ghairi. Apa isi zikir kafaratul majlis itu? Yang pertama adalah tasbih, mengakui kesucian Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Kalam kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin banyak dosa di sela-sela pembicaraan. Sementara Allah Ta'ala kalamnya itu suci, sempurna dari itu semua, dari keburukan. Kemudian disebutkan di sini Allahumma, memanggil Allah dengan seluruh nama dan sifat. Karena mim di sini sebagai badal dari ya Allah. Kemudian ada mim lagi kan, ditasydid di situ, menunjukkan memanggil Allah dengan seluruh nama-namanya. Karena mim di sini alamatul dhamm, yaitu menggabungkan, mengisyaratkan pada gabungan semua nama dan sifat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jala'il Afham. Jadi menyucikan, mengakui kesucian Allah Ta'ala sambil menyebut Allah dengan seluruh nama dan sifatnya. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini kalau kita jadikan wa bihamdika, jar majrur di sini terkait dengan fi'il asyhadu. Tapi boleh juga jar majrur di sini terkait dengan yang sebelumnya, yaitu usabbihu subhanakallahumma wa bihamdik. Yaitu saya bertasbih adalah dengan memujimu ya Allah, yaitu mengakui seluruh nama dan sifat kesempurnaan untuk Allah. Kemudian ditambahkan lagi dengan
kalimatul ikhlas, asyhadu alla ilaha illa ant, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Jelas penghapus dosa yang paling penghapus yang paling besar terhadap dosa dan kesalahan adalah tauhid. Dengan orang bersyahadat, orang akan masuk Islam, seluruh dosa kekufurannya terhapus. Kalau dia sudah bersyahadat, misalnya sudah dalam Islam, maka tentunya dosa-dosa yang kecil terhapus dengan tahlil tadi. Dosa yang besar, maka ini wajib bertaubat atau kembali, terserah Allah nanti di hari kiamat. Mungkin dengan sebab tauhid, maka timbangannya berat sekali sehingga dosa-dosa yang sepenuh langit dan bumi pun boleh dikalahkan dengan timbangan, dengan beratnya la ilaha illallah tadi, kartu la ilaha illallah tadi, terserah Allah. Intinya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya sebab terbesar terhapusnya dosa-dosa, diampuninya dosa-dosa adalah tauhidnya orang ini. Kemudian wa astaghfiru, ini menunjukkan dia berusaha untuk menghapus dosa dengan istighfar, wa atubu ilaih, dan juga dengan taubat. Bukan sekedar zikir biasa, tapi juga ada istighfar dan taubatnya, sehingga memang insya Allah kuat sekali untuk menghapus semua kesalahan yang ada di majelis itu, atau terserah Allah, boleh jadi zikir, boleh jadi dosa-dosa yang lain juga diampuni dengan sebab ini, karena ada taubat di situ. Tidak dikatakan saya hanya bertaubat untuk dosa di majelis ini, tidak, ini umum. Atubu ilaik, astaghfiru, tidak disebutkan maf'ul bihnya, yaitu maf'ul bih, yaitu dosa yang mana yang saya memohonkan pengampunan, menunjukkan semua. Ini istighfar yang sifatnya umum, maka semua dosa mungkin untuk terhapus. Terserah Allah Ta'ala mau diletakkan di mana zikir orang ini, masing-masing sesuai dengan kualiti zikirnya tadi tentunya. Masing-masing orang boleh berlainan, boleh jadi berlainan. Faqala rajulun ya Rasulullah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Ada seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda benar-benar mengucapkan perkataan yang sebelum ini Anda tidak pernah melakukannya di masa lampau. Itu menunjukkan besarnya perhatian sahabat dan menunjukkan mereka memang mengingat apa yang diajarkan oleh Nabi. Tahu Nabi, oh ini baru pertama kali, oh sebelumnya tak pernah diajarkan. Menunjukkan mereka memang memperhatikan secara detail apa saja yang diajarkan Nabi. Makanya mereka ada yang bertanya, sebelum ini tak ada zikir itu. Kemudian Rasulullah menyebutkan zalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Itu adalah sebagai penghapus untuk apa saja yang terjadi di dalam majlis. Maksudnya menghapus kekurangan, kesalahan, dosa-dosa dan sebagainya yang buruk-buruk itu. Kemudian al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da samani mi'ah, 877, warawahul hakim Abu Abdullah fil mustadrak min riwayati Aisyah radhiyallahu anha wa qala sahihul isnad. Iya, dia adalah sahih. Ini yang cuma tidak disebutkan lafadznya ya. Ini yang di dalam Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, bahwasanya kafaratul majelis itu disunahkan dibaca di akhir majelis, juga disunahkan dibaca selesai sholat, dan disunahkan untuk dibaca selesai membaca Al-Quran. Disebutkan dalam catatan kaki, memang ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam As-Sahihul Musnad. Kemudian Syekhuna Abu Amr memberikan tambahan catatan, datang juga dari hadis As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam As-Sahihul Musnad. Dan zikir kafaratul majlis ini datang dari 15 sahabat dan juga datang secara mursal, yaitu tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Cuma 15 sahabat yang lain dan sahabat dan mursal semuanya ada kelemahan. Tidak ada yang sahih kecuali dari Aisyah dan As-Sa'ib. Kalau sahih lidzatih cuma hadis Aisyah dan hadis As-Sa'ib.
Kalau sahih li ghairi, alhamdulillah telah kita lewati hadis Abi Barzah, juga hadis Abi Hurairah. Tamam insyaallah. Dan juga disuruh melihat Fathul Bari punya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian yang berikutnya ini tentang apa? Ini zikir yang lain, zikir di dalam majelis juga. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah al-haditsu samin wa sab'un ba'da samani mi'ah 878. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari majelis, dari suatu majelis, hatta yad'u biha ulaid da'awat, sehingga beliau berdoa dengan doa-doa berikut ini. Kata siapa? Ibnu Umar. Apa isinya? Allahumma qasim lana min khasyiatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami sebagian dari rasa takut kepadamu, yang mana rasa takut ini akan menghalangi antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Ya, ini juga nikmat, ini juga kurnia. Adanya rasa takut, ini juga nikmat. Takut agar tidak berbuat maksiat. Takut yang akan menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan kepada kami sebagian dari ketaatan kepadamu, yang dengan itu dia akan menyampaikan, engkau akan menyampaikan kami, begitu ya. Engkau akan menyampaikan kami kepada surgamu. Yang tadi dengan rasa takut tadi, engkau menghalangi antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Dan bagikan kepada kami sebagian dari keyakinan. Jelas keyakinan bertingkat-tingkat. Nah, berikanlah kepada kami yang dengan itu matuhawwinu alaina, yang dengan itu engkau akan meringankan bagi kami musibah-musibah dunia. Kalau orang tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin dengan janji Allah, mungkin dengan adanya musibah dia akan bunuh diri atau gila atau putus harapan dan seterusnya, akhirnya jadi penjahat. Tapi orang yang punya keyakinan teguh, musibah tidak akan menggoyahkan prinsip dia, dan dia akan selalu yakin dengan pertolongan Allah, yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan, yakin setelah ada kefakiran maka nanti akan ada kecukupan, setelah selama ini sakit nanti akan ada kesembuhan, dia akan yakin, dan itu akan meringankan beban tatkala mengalami musibah. Allahumma matti'na bi asma'ina. Ya Allah, jadikanlah kami bergembira dengan pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan-penglihatan kami. Matti'na ada beberapa makna, di antara adalah yaitu memberikan kesenangan, agar gembira dengan pendengaran, dengan penglihatan. Wa quwwatina, dan dengan kekuatan kami. Yang lain mengatakan matti'na, yaitu panjangkan umur kami, agar jangan sekedar umur panjang tapi tak mampu mendengar, tak mampu melihat, tak ada kekuatan, na'udzubillah. Tapi umur panjang dengan panca indera yang masih bagus. Ma ahyaitana. Ma di sini muddah, maknanya adalah muddah, yaitu masdariyah dzarfiyah, muddata ihyaika iyana, selama engkau menghidupkan kami, selama engkau membiarkan kami tetap hidup. Waj'alhul warisa minna. Cuma hu di sini kembali ke mana ya? Apakah al-mata, yaitu umur yang panjang itu, sebagai pewaris yang datang dari kami, yaitu terus menerus kami keadaannya sempurna seperti itu. Waj'al sa'rana ala man zalamana, dan jadikan pembalasan dendam kami menimpa orang yang menganiaya kami. Sa'ar yaitu dendam. Jelas kita dendam pada orang Yahudi, dendam pada orang-orang yang jahat, yang zalim, maka balaskan. Walaupun kami tak mampu membalas dendam apa-apa, tapi balaskan dendam kami ya Allah. Kalau Allah yang membalaskan, siapa yang mampu untuk menghalangi? Wansurna ala man adana, dan
Tolonglah kami untuk mengalahkan orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan musibah kami berada pada agama kami. Musibah mungkin pada kesehatan, pada harta benda dan yang semacam itu, tapi jangan musibah pada agama. Semula ahlu sunnah tahu-tahu jadi ahlul bidah, semula kokoh tahu-tahu jadi lembek. Naudzubillah. Padahal agama inilah yang menjadi bekal dunia dan akhirat. Yang lain mungkin masih lebih ringan, tapi kalau musibah dalam agama, naudzubillah, boleh jadi akan masuk neraka. Wala taj'alid dunya akbara hammina, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Jelas semua orang akan mengatakan cita-cita terbesar saya adalah surga, tapi prakteknya mungkin tidak demikian. Seringkali justru malah kebalikannya. Sholat nanti nomor 11, dunia nomor 1, panggilan Allah nanti nomor 11, panggilan bos nomor 1. Kebanyakan orang malah seperti itu. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia adalah kemuncak dari ilmu kami. Kalau masalah dunia tahu sampai sedetail-detailnya, sampai ke kromosom, sampai ke atom, sampai ke bahkan apa DNA RNA-nya. Tapi kalau masalah agama blank, kosong, naudzubillah. Baik, tak tahu rukun Islam, tak tahu rukun sholat, tak tahu rukun iman, tidak tahu ini dan itu yang penting di dalam agama dia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak merahmati kami. Ini jelas doa yang sangat penting. Naudzubillah, kalau sampai Rafidhah berkuasa, baik itu di Yaman ataukah di Malaysia, di Indonesia, di Saudi atau di Syria atau di Palestina, naudzubillah, mereka bukan ahli rahmat. Mereka adalah orang yang kejam dan jahat. Naudzubillah, saksi sudah terlalu banyak melihat betapa jahatnya mereka. Kalau sampai berkuasa itu tak ada yang selamat. Perempuan kecil-kecil, laki-laki kecil-kecil, tak ada yang selamat. Tentara-tentara pun tak selamat. Ma'ruf di Yaman, kalau tentara ditangkap oleh Rafidhah, disiksa dengan siksaan yang tak masuk akal. Ini kan Rafidhah ini yang katanya Islam. Naudzubillah. Maka semoga mereka tidak berkuasa atas kita. Mereka tidak punya rahmat Rafidhah itu. Baik, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kata Syekhuna Abu Amr, memang hadisnya hasan, masyaallah. Dan ini termasuk yang jarang disebut-sebut ya hadis ini, padahal kesimpulannya hadisnya hasan. Dengan beberapa penguat kesimpulannya hasan. Juga dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi. Baik, ilahuna wallahu a'lam.